What's up guys, kembali lagi bersama saya Sandi Satria. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke cuy, di depan kalian seperti yang udah terlihat di kamera ya, ini ada satu buah oli dari merek Repsol, yang mana ini adalah oli samping 2 tak yang bakal saya pakai di motor Ninja RR saya cuy. Ini kemasannya 1 liter ya. Terus di depannya ini di sini ada logo Repsol, terus tulisan motorcycle oil, tipenya Smarter. Terus ada keterangan ini cuy, kelihatan nggak ya nih, ada tulisan protection, comfort, lifespan. Ininya ada apa, model bar ya, barnya ini ada 5, terus comfortnya 4,5 bar, terus ada lifespan, full, lubrication, R&D, emission control, motor oil di sini. Terus ada tulisan sintetik 2 tak. Oh ya, di sininya tulisannya sintetik 2T ya. Tapi material si base oilnya itu ini semi sintetik ya cuy, bukan mineral juga. Terus di belakangnya ini ada keterangan-keterangan juga. Tulisan di sini ada Jaso FD, yang mana si Jaso FD ini mungkin ada teman-teman yang nonton belum tahu apa sih Jaso FD ya. Jaso FD itu singkatan dari Japanese Automotive Standard Association, yakni lembaga Jepang yang mengecek standar kualitas oli. Nah, si Jaso ini ada beberapa cuy. Jadi ada Jaso FA, Jaso FB, Jaso FC, sama Jaso FD. Apa bedanya? Nah, semakin tinggi Jasonya, semakin tinggi nilai deterjensi olinya. Produk ini kan udah Jaso FD ya, nih ada tulisannya. Jadi tingkat deterjensi si oli ini tuh lebih baik dari oli-oli yang masih standarnya Jaso FC gitu. Jadi Jaso FD lebih tinggi dari Jaso FC, Jaso FC lebih tinggi dari Jaso FB, dan seterusnya gitu cuy. Terus ada keterangan juga nih, huruf kecil ya nih, mudah-mudahan kelihatan, API TC. Nah, apa itu API TC? Nah, API TC itu adalah singkatan dari American Petroleum Institute. Nah, TC-nya itu tingkatannya cuy gitu. Terus ada keterangan juga ini ISO LEGD. Nah, ISO LEGD ini singkatan dari International Standard Organization. Ini tuh sama aja kayak si Jaso FD cuy yang ada di sini gitu ya. Jadi si ISO LEGD ini tuh sama seperti tingkatan yang ada di Jaso. Nah, ISO LEGD ini sekelas sama Jaso FD. Terus ada juga di bawahnya ISO LEGC, sekelas sama Jaso FC. Terus ISO LEGB sekelas sama Jaso FB gitu. Ada keterangan TC juga, terus Aprilia DFI. Nah, buat keterangan TC sama Aprilia DFI ini saya belum nemu artikel tentang ini cuy. Jadi mungkin penonton yang tahu gitu ya, apa sih gitu TC sama Aprilia DFI, boleh ditulis aja di kolom komentar cuy buat informasi teman-teman yang lain. Sekarang lanjut ke datasheetnya ya. Tapi sebelum lanjut ke datasheet nih, saya mau jelasin dulu sedikit gitu ya, apa sih yang ada di datasheet itu gitu, apa aja
nanti di datasheet itu bisa jadi acuan kalian sewaktu mau beli oli samping cuy. Jadi sebelum membeli oli samping, kalian bisa memperhatiin flash point, terus viscosity 40 derajat sama viscosity 100 derajatnya cuy. Nah, saya jelasin dulu ya satu-satu. Ini simpan dulu aja. Jadi si flash point itu adalah suhu terbakarnya oli samping tersebut cuy. Jadi semakin besar angka flash pointnya, maka semakin sulit terbakar olinya gitu. Jadi semakin kecil angkanya, semakin mudah terbakar olinya gitu cuy. Terus ada viskositas 40 derajat. Nah, itu tuh kekentalan oli di waktu kondisi mesin masih dingin atau di suhu rendah. Makin tinggi angka viskositasnya, semakin kental si olinya. Terus ada lagi viskositas yang 100 derajat. Viskositas 100 derajat itu nunjukin basah atau enggaknya tingkat pembakaran oli tersebut. Nah, kalau misalkan nilainya semakin besar, si viskositas 100 derajatnya, maka semakin basah. Kalau nilainya semakin kecil, maka semakin kering tingkat pembakaran oli tersebut cuy. Nah, dilihat dari datasheetnya si oli Repsol Smarter ini tuh viskositas di 40 derajatnya itu ada di angka 68. Viskositas di 100 derajatnya atau di suhu panas RPM tingginya itu ya ada di angka 10. Terus flash point atau titik terbakarnya ada di angka 116. Ya, kalau menurut saya sih ini cukup baik ya dari datasheetnya dengan harga oli di range 120 ribuan coy. Saya waktu itu beli ini tuh 127 ribu di Tokopedia, di official store-nya Repsol. Ingat ya, ini bukan endorse nih, ini bener-bener saya beli. Oh ya, selama waktu saya beli itu saya dapat bonus cuy. Alhamdulillah nih dikasih lap ya, Kanebo 3M lagi, ini ukurannya gede yang buat mobil, lumayan tuh cuy. Ini kalau beli kan atau berapa tuh. Sekarang kita coba buka seperti apa sih si bau oli samping Repsol Smarter 2 tak ini gitu ya. Karena ini memang benar-benar belum saya buka juga cuy, belum saya tes gitu ya. Ini ternyata ini kayak gini. Ini apaan sih ini? Kelihatan nggak cuy? Ada ininya, ada apa sih? Selangnya ini ternyata mungkin ya. Oh iya tuh. Jadi modelannya ini tuh seperti ini. Tuh. Ada selangnya ya di sininya. Oh ini ada bau-baunya nih, ada basah nih. Apa ya olinya tuh? Ini memang modelnya kayaknya memang seperti ini. Oh iya cuy, ternyata ini memang model tutupnya seperti ini. Jadi mungkin buat ngemudahin juga ya ketika kita ngelakuin pengisian oli samping, karena ininya di atasnya ada selangnya seperti ini gitu, jadi nggak usah pakai corong-corongan lagi gitu mungkin cuy. Tapi ini kalau di ini sih dicium nggak ada bau gimana gitu ya. Mungkin kan teman-teman di sini pasti udah tahu lah ya kalau oli motul baunya seperti apa gitu ya. Ini memang modelannya seperti ini berarti coy.
Kalau oli motul kan baunya bau sabun mandi ya, mirip-mirip seperti itulah oli motul yang 510. Kalau yang racing saya juga belum pernah nyoba sih, next lah ya. Doakan saja semoga ada rezekinya. Udah gitu aja sih cuy. Jadi ini aromanya nggak ada bau-bau gimana gitu ya, apakah wangi atau seperti apa ya, bau oli aja sih kalau menurut saya. Terus karena oli samping yang ada di tabung Olsam Ninja saya udah mau habis, jadi oli ini yang bakalan jadi pengganti oli samping motor Ninja saya cuy buat harian nih. Cuman itu kan masih ada sisanya ya dikit di dalam botolnya itu, jadi mau saya kuras dulu pakai bensin yang ada biar bersih, terus nggak ada campuran oli-oli yang bekasnya juga gitu kan di si tabungnya gitu. Yaudah cuy, kita langsung aja ke motor buat ngelakuin pengurasan tangki oli samping motor Ninja RR cuy. Oke cuy, jadi sekarang udah di depan motornya. Peralatan yang dibutuhin nih buat nguras tangki oli samping yang ada di dalam sini itu adalah ini cuy, obeng ya, obeng plus, obeng min, selang, sama kunci L. Nih kunci L. Ini saya pakai yang model lipat biar bisa dibawa-bawa. Ini L-nya ukuran 4. Ini nanti dipakai buat ngebuka baut bodi ini. Dah, sekarang kita langsung buka bodinya cuy. Terus sama yang ininya cuy. Ini juga dilepas. Tambahan satu lagi berarti ini kunci L-nya yang dibutuhin buat buka baut yang ini ya. Ini tuh pakai ukuran 5. Waduh, ini udah mau habis banget nih. Nah cuy, udah low banget. Dan ketika low seperti ini, si indikator oli sampingnya yang di speedometer itu pasti nyala. Kalau nggak salah di batas di sini sih, batas yang ini dia mulai nyala sekitar seginian lagi lah kalau dia nyala tuh. Nah, sekarang kita lepas dulu yang pertama, dilepas dulu ininya ya, selang oli sampingnya, selang saluran oli samping yang dari ini ke bawah ke arah pompa oli. Ini dilepas dulu aja bautnya. Kayaknya nanti kita mesti nahan si oli sampingnya supaya nggak keluar dari tabung oli. Kalau posisinya kepasang ini nanti begitu ngelepas ininya ntar agak susah gitu ngelepas si tabung oli sampingnya. Jadi lepas dulu aja. Harusnya pakai tang sih ini buat nyabut ini. Jadi pakai tangan aja. Kalau misalkan kalian ada tang ya pakai tang aja cuy, biar nggak sakit kena tangan juga. Soalnya ini keras si klemannya. Nah ini pelan-pelan ya. Nah setelah seperti ini posisinya mesti siap-siap nih, siap-siap oli sampingnya keluar. Oh ya ini dulu cuy, lupa. Yang kabel ininya dilepas dulu ya. Nah lepas dulu baru nyabut ini, nyabut si selangnya. Kayaknya nanti ini kan mau ditarik. Nah ini kan ada sisa, siapin juga botol olinya motul nih di dalam. Jadi saya pakai
botol bekas motor juga nih yang 510. Ini posisinya standby in di dekat inilah biar nggak susah ntar cuy. Mesti langsung ditahan pakai tangan, pakai jari aja cuy. Nah kan keluar langsung. Ini yuk masukin ke wadahnya, masukin lagi. Nah, biarin aja sampai habis dulu. Nanti setelah olinya tuh cuy, kelihatan ya, setelah oli sampingnya yang di dalam tabung udah bener-bener kosong, baru dikuras pakai bensin. Tadi isi bensin ke sini. Nah kalau misalkan ternyata dia lama nih ngucurnya ya, nah kalian ambil dulu tutup ininya, tutup si tabung oli samping. Ini kan posisinya udah dilepas ya. Nah ini di belakangnya, di ujung sini kan ada selang, di ujung sebelah kirinya. Nah ini selang ini tiup aja cuy. Oh kan jadi cepat gitu tuh cuy. Ini kan udah kosong ya, tapi masih ada sisa dikit-dikit. Sekarang langsung kita cabut selang bensin ya, yang dari keran ini. Tapi ininya ditutup dulu ya, posisi off, jangan sampai di posisi on. Nah ini kan ada selang. Tadi kan saya bilang siapin selang juga nih. Kalau misalkan nggak ada, kalian paling pakai cara yang lain ya. Pokoknya ini gimana caranya, pokoknya gimana pun caranya si bensin itu nanti dimasukin ke tabung oli samping. Jangan lupa ujungnya ditutup ya, ujung yang ininya ditutup pakai tangan supaya nggak tumpah ntar bensinnya. Nah, ya sedikit aja lah, nggak usah banyak-banyak cuy. Soalnya ini kan buat ngebersihin aja. Dan pastiin nih selang ini ya, jangan nyampe ke bawah juga. Ntar kalau misalkan ke bawah bensinnya masuk keluar dari sini. Itu aja sih. Soalnya kalau misalkan kedekatan ya, tempatnya sempit soalnya. Nah, dari giniin bensinnya dibuang. Mau dibuang boleh, mau dimasukin lagi ke tangki juga boleh cuy. Soalnya ini oli samping kan, bekas oli samping juga gitu ya. Kurang lebih 2 kali lah isi lagi gitu ya. Setelah di aduk-aduk 1 kali, masukin lagi gitu. Mau dicuci juga boleh, misalkan pakai kompresor gitu ya, itu lebih bagus cuy, jadi lebih bersih juga ke dalam. Pakai sabun misalkan masukin ke dalam sini gitu boleh itu juga. Cuman ya kan proses keringin laginya gitu ya, butuh waktu, butuh kompresor gitu. Kalau cuman dibalikin aja pasti nanti lama juga gitu, mesti nunggu matahari panas gitu kan. Itu saya tangki oli sampingnya jadi merah, bekas oli apa ya saya lupa, udah agak lama sih. Setelah seperti ini paling dibalik dulu ya si botolnya supaya bener-bener nggak ada sisa-sisa bensin di dalam sininya. Terus setelah kelihatan udah agak kering baru dipasang cuy. Tadi saya sempat diemin dulu kurang lebih sekitar 20 menitan dengan posisi dibalik ya. Jadi tadi dibalik seperti ini, didiemin aja supaya bensinnya keluar, benar-benar keluar gitu, sampai benar-benar habis. Nah sekarang kita langsung posisi pemasangan, balikin lagi seperti awal ya. Ini masukin lagi sini,
Ini bisa ditiru ya cuy ya. Jadi mau pakai oli apa aja gitu, kalian setiap ganti nih, ganti oli samping, ganti merek oli samping, bagusnya dikuras dulu cuy, jangan langsung diisi ke sini, apalagi di sininya masih ada isinya gitu, masih ada sisa oli samping yang merek sebelumnya gitu. Soalnya kan tiap oli samping punya kandungan aditif yang beda-beda gitu. Jangan sampai lupa ya ini ya, kabel sensor buat oli sampingnya cuy. Nah, udah selesai, tinggal diisi aja oli sampingnya cuy. Saya kan pakai ini nih, pengen cobain pertama kali juga gitu ya, langsung diisiin. Ini agak aneh, aduh anjir, malah tumpah lagi. Si olinya udah diisi ya, tadi saya pakai yang ini, cuman itu tadi sayang banget nggak kayak di pas video awal. Saya kan bilang ini ternyata si Repsol itu di botolnya ya, nih cuy, bentar, sorry. Nah, di botolnya itu kan seperti ini. Nah, saya itu tadinya ini ngarepin si ujung ini tuh nggak bocor. Taunya tadi pas begitu mau dimasukin ke sini, dia rembas dari pinggiran-pinggiran celah-celah ininya nih. Ada oli yang keluarnya juga. Jadi tadi ada sempat kebuang sedikit sih, tapi nggak banyak, cuma netes-netes saja. Jadi ini tadi kopaknya saya buka cuy, si tutup ininya. Ini nggak saya isi full dulu, karena saya pengen nyobain juga kalau misalkan oli Repsol ini dicampur ke dalam tangki bensin, hasilnya seperti apa. Terus di dalam pompa di dalam tangki oli sampingnya performanya seperti apa gitu. Itu aja sih. Jadi videonya udah cukup ya sampai di sini. Makasih buat yang udah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. See you in the next video guys. Bye bye.